Bang, aku kepingin beli trotolan murai batu, tapi aku takut tertipu karena di zaman sekarang ini banyak sekali peternak ataupun bakul itu bilangnya di awal bilang jaminan, tapi ternyata setelah jadi beti dikembalikan orangnya itu ruwet atau orangnya tidak mau untuk tukar yang jantan. Gimana solusinya, Bang? Supaya saya pas waktu membeli itu tidak tertipu lagi. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan simak nih sampai selesai supaya tidak salah atau tidak tertipu dan tidak keliru untuk belinya di mana, membelinya seperti apa. Simak videonya sampai selesai. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di seputar channel CCDWBF. Di video kali ini kita akan bahas-bahas lagi nih tentang itu ada orang yang DM saya teman-teman. DM-nya seperti ini. Bang, aku kemarin itu beli trotolan, tapi ternyata dapatnya yang betina. Tapi si penjual itu ketika saya kembalikan atau saya bilang beti, orangnya itu ruwet dan tidak mau untuk menukar yang jantan. Intinya orangnya itu tidak tanggung jawab. Maka dari itu saya DM abang supaya nanti saya pas waktu membeli lagi itu tidak sampai keliru ataupun tidak sampai dapat yang betina lagi. Sebetulnya sih caranya sangat gampang supaya teman-teman itu tidak sampai tertipu ataupun memilihnya itu tidak sampai keliru. Caranya ketika teman-teman ingin membeli trotolan murai batu, itu carilah trotolan di tempatnya peternak ataupun di tempatnya bakul yang sudah terpercaya. Nah, kenapa kita kok harus ke tempatnya peternak atau bakul yang terpercaya? Pertama-tama ketika kita itu belinya di tempat peternak, yang jelas peternak itu sudah menjamin 100%. Karena di tempatnya peternak itu jangankan usianya sudah 2 bulan atau 3 bulan. Usia dari 7 hari sampai 1 bulan pun di tempat peternak itu sudah kelihatan jenis ataupun C ataupun B-nya. Jadi teman-teman tidak usah ragu, tidak usah khawatir misalkan beli di tempatnya peternak. Kalau misalkan peternak itu tidak berani menjamin ataupun peternak itu sampai ruwet ketika kita mendapatkan betina tapi peternak kok tidak mau menukar dengan yang jantan, itu berarti peternak itu sudah siap untuk gulung tikar atau peternak itu siap untuk menghancurkan namanya sendiri. Itu kalau kita beli di peternak insya Allah masih aman teman-teman, karena masih jarang sekali peternak yang bilang ruwet itu. Nah yang kedua, kenapa kok kita harus belinya di tempat bakul yang sudah terpercaya? Alasannya begini, ketika kita membeli di tempat bakul yang sudah terpercaya, misalkan bakul itu sudah bertahun-tahun, sudah dari dulu mainnya itu murai batu ataupun burung-burung yang lain sudah bisa dipercaya dan banyak pelanggan, gak mungkin lah bakul itu untuk menjual secara gambling bilang murai jantan, itu tidak mungkin. Karena nanti dia takut namanya itu akan jelek ketika misalkan dia itu sampai ruwet, nanti pasti bakulannya akan berdampak. Maka dari itu saya sarankan teman-teman itu ke tempat peternak ataupun ke tempat bakul yang sudah terpercaya. Itu cara yang pertama teman-teman, supaya teman-teman itu gak sampai keliru ataupun gak sampai tertipu. Karena nanti misalkan kita hitung dari biaya kita membeli trotolan ataupun dari biaya rawatan, itu sangatlah banyak rawatannya teman-teman. Rawatan itu membutuhkan modal dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Misalkan gini, misalkan kita membelikan di usia 1 atau 2 bulan. Nah kita merawatnya sampai pastol itu membutuhkan waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 4 bulan sampai 5 bulan ke pastolnya, sampai dia usia 6 bulan ataupun 7 bulan. Itu membutuhkan waktu 4 sampai 5 bulan. Nah di waktu 4 sampai 5 bulan itu, ketika yang kita rawat adalah murai betina, itu sangatlah rugi sekali, sangat menyita waktu sekali, waktu yang sangat lama seperti itu. Nah maka dari itu ketika kita membeli tempatnya ataupun trotolannya itu harus kita pastikan betul-betul tempat yang sudah kita sesuaikan ataupun trotolan yang sudah betul-betul jantan, supaya nanti kita tidak rugi di perawatan itu tadi. Gitu, kita belinya di tempat peternak ataupun bakul yang sudah terpercaya. Itu cara yang pertama teman-teman. Dan cara yang kedua bagaimana Bang? Cara yang kedua itu juga sangat gampang ketika teman-teman itu takut keliru. Cara yang kedua teman-teman itu harus datang ke rumahnya. Usahakan kita PCB, pantau cocok bayar.
Jangan sampai kita COD yang nantinya dikhawatirkan itu keliru. Usahakan kita PCB ya teman-teman. Karena gini alasannya, kalau misalkan kita PCB pantau ke rumah orangnya, nanti misalkan di peternak kita itu juga tahu orangnya, tahu alamat lengkapnya, dan tahu indukannya. Itu kalau kita ke rumahnya peternak. Kemudian kepada bakul kita juga harus begitu. Pertama kita juga harus tahu orangnya, terus kemudian tahu persis alamatnya. Itu cara yang selanjutnya. Ini juga nggak kalah penting cara yang selanjutnya ini. Sebelum membeli trotolan itu, teman-teman harus pantau akun-akunnya terlebih dahulu. Apakah akun yang dia pakai ketika dia itu posting anakan atau trotolan, akunnya itu akun betul-betul akun atau akun abal-abal. Teman-teman juga harus teliti di situ. Itu cara yang selanjutnya. Nah, cara yang tidak kalah penting lagi, waktu membeli trotolan itu, teman-teman kalau bisa jangan sendirian. Tapi carilah atau bawalah atau ajaklah teman yang sudah berpengalaman dalam memilih trotolan murai batu. Supaya nanti pas kita mau keliru, itu teman yang sudah berpengalaman, dia itu setidaknya mau mengingatkan kepada kita bahwa dia itu trotolannya bukan jantan. Maka dari itu jangan sendirian kalau kita beli trotolan tersebut ketika kita masih belum punya pengalaman. Oke teman-teman, semoga pembahasan kali ini bisa memberikan manfaat. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa di like jika video ini bermanfaat. Saya Ria, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.